Halo, semangat pagi, pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun Ibu Bapak berada. Berkah dalam, bagaimana kabarnya? Sehat selalu Ibu Bapak? Oke Ibu Bapak, sebelumnya kami Damai Kasih Channel Team mengucapkan selamat Paskah untuk Ibu Bapak semuanya. Di Paskah tahun 2023 ini semakin bertambah keimanan Ibu Bapak kepada nama di atas segala nama, dan juga untuk saudari-saudara non Kristiani, semoga Paskah di tahun 2023 ini memberikan berkat untuk Ibu Bapak semuanya. Dan juga kami selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Ibu Bapak semuanya atas support, dukungan, dan juga yang terkhusus doa dari panjenengan semuanya, sehingga kami masih bisa berkarya sampai detik hari ini. Materi hari ini, tema hari ini berkaitan dengan di luaran-luaran, di mana itu sudah berkali-kali kita jelaskan, tetapi masih mungkin belum memahami secara detail. Mungkin mendapat sepenggal-sepenggal, bahkan melakukan suatu framing-framing. Nah, di sini kita menjawab berkaitan dengan Yesus bukan Tuhan. Dan Yesus itu hanya diutus untuk bangsa Israel tok. Yesus bukan Tuhan, loh. Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel saja atau Israel tok. Betulkah itu seperti itu? Statement-statement, argumentasi-argumentasi itu? Nanti kita bedah. Dan sebelumnya nanti kami mohon maaf Ibu Bapak. Di sini kami menyampaikan hanya untuk pengajaran awam Katolik, tetapi untuk teman-teman non-Kristiani silakan menyimak, silakan. Dan kita tidak ada tendensi apapun menyerang atau apapun, tidak. Kita hanya memberikan pengajaran untuk awam Katolik, karena banyak umat awam Katolik juga mendapatkan suatu argumentasi, kata-kata, pertanyaan-pertanyaan dari luar yang berkaitan hal ini. Yesus itu bukan Tuhan loh, kan gitu. Dan daripada umat awam Katolik itu nanti menjawabnya AIOE atau kebingungan, kita berikan materi ini untuk umat awam Katolik. Sekali lagi, mohon maaf apabila nanti ada ucap tutur kata kami dari awal, pertengahan, hingga akhir acara yang kurang elok, kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk apapun, tidak ada. Hanya pengajaran dan pengajaran. Oke, prolog saya berikan terlebih dahulu untuk Om Katak Gurun. Silakan Om Katak Gurun. Salve berkah dalam. Ya, salve berkah dalam. Suara saya jelas, Paman? Mantap, Jos. Oke. Silakan. Ya, pertama-tama saya juga mengucapkan selamat Paskah untuk teman-teman yang ada di live room ini, juga kepada saudara-saudara terkasih yang ada di live chat. Selamat Paskah 2023. Tuhan sungguh bangkit. Haleluya. Ya, sedikit menambahkan tadi apa yang Paman DKC katakan. Jadi, channel ini adalah pengajaran Katolik untuk umat awam Katolik. Tetapi untuk saudara-saudara di luar kekatolikan yang ingin mengetahui tentang kekristenan dari sudut pandang Katolik, semoga tercerahkan. Jadi benar seperti kata Paman DKC tadi, kami tidak ada tendensi untuk menyalahkan ajaran keimanan lain di luar Katolik, tetapi apa yang kami kemukakan di channel ini itu adalah mengenai sudut pandang Katolik. Nah, baiklah, tema di petang hari ini sungguh menarik, sebab ini banyak menimbulkan kebingungan. Karena ada yang mengatakan Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan loh.
dia itu kayak nabi. Atau ada juga pandangan dia itu hanya rasul atau utusan. Kemudian ruang lingkupnya hanya Israel. Nah, menarik sebab ini pasti akan menimbulkan kebingungan-kebingungan terutama untuk umat awam Katolik. Untuk itulah kami mencoba membahas mengenai hal ini semampu yang kami dapat lakukan sebagai awam Katolik. Demikian prolog saya. Semoga setelah mengikuti ini tidak ada kebingungan lagi, terutama untuk umat awam Katolik mengenai siapakah Yesus itu. Demikian Paman DKC. Silahkan. Terima kasih Om Kata Gurun, mantap. Saya persilakan untuk prolognya Om Yakobus. Salve berkah dalam. Salve berkah dalam, semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam buat muda-mudi Katolik, juga Bapak Ibu, frater, bruder, suster, klerus kita, dan juga Bapak Uskup. Pada kesempatan yang indah ini yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengangkat suatu topik yang sebenarnya udah sering kita dengar, pertanyaan-pertanyaan sebagai orang yang hidup dalam bermasyarakat dan dalam bersosialisasi, di mana di Indonesia ini khususnya kita hidup di tempat di mana mayoritas banyak sekali saudara-saudari kita, tetangga-tetangga kita yang memeluk agama Islam dan menanyakan kepada umat awam Katolik tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat mudah sekali dijawab, dan pada kesempatan ini kita akan mengangkat bagaimana sih kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti yang tadi Paman Damai Kasih Channel sudah utarakan, dan juga Paman Katak Gurun, kisi-kisinya udah terlihat ya, sudah tersamar di dalam pikiran kita. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang lebih dalam, bagaimana umat Katolik merespon pertanyaan-pertanyaan itu, mari sekarang kita persiapkan hati, persiapkan diri, juga persiapkan kondisi kita. Makan, minum, yang mau ke toilet silahkan, sehingga nanti tidak akan terganggu dalam mencerna penjabaran-penjabaran ini. Jadi penjabarannya tidak sebagian-sebagian, tapi penjabaran yang penuh. Takutnya nanti salah-salah dengar, cuma mengerti sebagian, malah salah memahaminya. Baik, sekarang kita akan mulai. Saya kembalikan lagi ke Paman Damai Kasih Channel. Silakan Paman Damai Kasih Channel. Ya, terima kasih Om Yakobus. Terima kasih Om Yakobus mengingatkan kembali untuk adik-adik kita atau anak-anak kita OMK, Orang Muda Katolik. Jadi saya mohon dengan kerendahan hati Ibu Bapak, dengan segala hormat, supaya dijaga tulisan-tulisannya, karena ada anak-anak kita dari anak-anak muda Katolik atau orang muda Katolik, karena adik-adik kita, anak-anak kita sudah menyimak di kanal YouTube Damai Kasih Channel. Saya mohon sekali lagi untuk menjaga kesantunan. Oke, ini materi ini akan dibawa oleh Om Yakobus. Nanti kita akan bertiktok dengan Om Kata Gurun ya Ibu Bapak ya. Saya persilakan Om Yakobus, monggo. Ya, terima kasih Paman Damai Kasih Channel. Baik, sahabat-sahabat DKC, pada kesempatan ini langsung aja kita mulai. Judul temanya adalah Yesus bukan Tuhan dan Yesus hanya diutus ke Israel? Tanda tanya. Nah, ini adalah pertanyaan ya, jadi bukan pernyataan. Kita akan masuk kepada topik yang pertama, yaitu pertanyaan yang sering kali kita dengar adalah, apakah Yesus Tuhan atau Yesus bukan Tuhan? Nah, iman Katolik itu bersumber pada Allah Tritunggal dan berpusat pada Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Inkarnasi, Allah menjadi manusia. Jadi inkarnasi ialah Allah yang menjadi manusia adalah perbuatan Tuhan yang terbesar, yang menunjukkan segala kesempurnaannya, kebesarannya, namun juga kasih-Nya yang menyertai kita. Penjelmaan Allah ini telah dinubuatkan oleh para nabi.
Yesus Kristus yang kita imani sekarang adalah sungguh Yesus Tuhan yang berinkarnasi dan masuk ke dalam sejarah manusia. Jadi secara prinsip, mengapa orang Kristen percaya bahwa Yesus Tuhan adalah melalui motive of credibility. Apa itu motive of credibility? Ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu kedatangan Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi. Ingat ya, para nabi. Jadi bukan satu nabi, ada banyak nabi. Bukan hanya sekali bahkan, namun berkali-kali dalam kurun waktu 20 generasi. Wow, 20 generasi adalah generasi yang tidak sedikit. Hal ini membuktikan bahwa Allah mempersiapkan kedatangannya sehingga kalau dia datang, maka manusia akan mengenalinya. Untuk lengkapnya, silahkan Bapak Ibu membaca artikel mengapa orang Kristen percaya bahwa Yesus Tuhan dan juga Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi. Poin yang kedua adalah Yesus melakukan banyak sekali mujizat yang hanya Tuhan sendiri yang mampu melakukannya. Semasa hidup Kristus di dunia, kuasa Allah ditunjukkan di dalamnya, sehingga ia melakukan banyak mujizat-mujizat, dari meredakan angin ribut, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, sampai membangkitkan orang mati, termasuk juga kebangkitannya sendiri dari kematiannya. Poin yang ketiga, yaitu Yesus mempercayakan umatnya kepada gerejanya, yaitu gereja Katolik. Perlu digarisbawahi, yaitu gereja Katolik. Kami, umat Katolik, meyakini bahwa Kristus datang untuk mendirikan gereja yang dibentuknya sendiri, untuk terus bertahan sampai akhir zaman. Dan itu berada di dalam gereja Katolik. Paus memimpin gereja ini ya dapat ditelusuri asalnya sampai kepada Petrus. Jadi kalau sekarang ada Paus Fransiskus, itu bisa ditelusuri sampai kepada Petrus dan juga sampai kepada Yesus Kristus. Hal ini juga merupakan suatu mujizat tersendiri. Sebab jika gereja hanya organisasi manusia, sekali lagi, jika gereja hanya organisasi manusia, maka sudah sejak lama ia bubar atau tidak bertahan. Berarti silakan Paman di TikTok. Oke. Kalau memang itu gereja Katolik bukan didirikan Tuhan Yesus, akan terpecah-pecah, akan menjadi ribuan, puluhan ribu Katolik mungkin ya Om. Begitu ya Om ya. Intinya kan di situ ya, kan Om. Betul. Oke, mungkin Om Kata ingin di TikTok dulu Om. Silakan Om Kata. Sudah mulai agak hot. Mic-nya Om Kata, monggo. Sepertinya Om Kata lagi ada gangguan ini. Oke. Siap. Oke, lanjut. Saya dulu mungkin ya akan memberikan sedikit komentar ya terhadap beberapa poin yang tadi kita utarakan. Jadi Bapak Ibu, kenapa sebagai orang awam Katolik atau sebagai umat dari gereja Katolik kita percaya bahwa pengutusan Yesus itu adalah bukan pengutusan yang seperti para nabi biasa, tapi lebih daripada nabi. Bahkan ada tanda-tanda bahwa Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nabi-nabi sebagai manusia biasa itu tidak bisa lakukan. Yang pertama itu adalah di mana mujizat-mujizatnya itu tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi lain. Ya, termasuk kebangkitan terhadap dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah kedatangannya itu dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelum-sebelumnya. Bahkan sampai 20 generasi, dan ini jumlah yang tidak sedikit ya. Jika kalau satu generasi saja itu jumlahnya bisa 5 orang, maka 20 generasi itu udah berapa ratus orang atau berapa ribu orang. Jadi memang kedatangan Yesus ini kenapa perlu sampai 20 generasi? Supaya umat yang yang udah banyak ini itu benar-benar tahu
kedatangannya itu dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, para orang-orang pilihan Tuhan. Dan juga masalah gereja ya, tadi di sini disebutkan masalah gereja. Di sini gereja yang dibentuk adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi berbeda dengan gereja-gereja era modern sekarang, di mana ketika ada suatu paham yang berbeda atau ada suatu hal yang tidak sesuai, maka mereka mendirikan gereja sendiri. Nah, ingat, Katolik itu didirikan oleh Yesus Kristus. Jadi Katolik bukan didirikan oleh paus, ya. Bukan buatan tangan manusia, tapi Yesus Kristuslah yang sendiri mendirikan gereja Katolik yang diberikan kepercayaan untuk memimpin dan membangun gereja itu kepada Petrus. Apakah para rasul lainnya juga boleh mendirikan gereja? Para rasul juga mendirikan gereja, tapi atas kepemimpinan Petrus. Semua taat. Jadi tidak ada yang berselisih, begitu. Langsung kita masuk ke poin yang kedua, Paman? Atau mau ada pertanyaan lagi? Ya. Atau tanggapan? Lanjut, Om. Lanjut. Oke, tadi adalah pertanyaan yang pertama, apakah Yesus Tuhan? Pertanyaan yang kedua yang sering kita umat awam dengar, apakah benar Yesus itu hanya diutus untuk hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa di luar Israel? Karena kita orang Indonesia bukan bangsa Israel. Nah, Yesus melarang para murid untuk pergi mewartakan Injil di luar bangsa Israel yang dapat dilihat dari bukti-buktinya sebagai berikut. Yesus pernah berkata di Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 6. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, seperti yang tertulis di Injil Matius pasal 15 ayat 24. Berikut ini adalah alasan-alasan yang membuktikan bahwa Yesus sebenarnya mengutus para murid untuk mewartakan ajarannya ke seluruh bangsa. Santo Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologi, buku yang ketiga, pada bab ke-42, paragraf A1 mengatakan bahwa sudah selayaknya bahwa Yesus pada awalnya melakukan karya publiknya, ya, atau kita sering dengar dengan sebutan public ministry, kepada orang Yahudi dengan alasan keadilan dan perantara atau justice dan mediations. Apa sih itu konsep keadilan yang dimaksud? Konsep keadilan adalah adil kalau Yesus mewartakan kepada orang Yahudi. Karena Tuhan sendiri telah menjanjikan kepada orang Yahudi seorang Mesias akan menjadi raja bagi seluruh bangsa dan kerajaannya tidak akan berakhir. Dengan cara ini sebetulnya tidak ada alasan bagi bangsa Yahudi untuk memprotes Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah memenuhi janjinya kepada bangsa Yahudi yang terpenuhi di dalam Yesus Kristus sendiri. Konsep yang kedua yaitu konsep mediation, yaitu menjadi layak bahwa Yesus datang terlebih dahulu untuk bangsa yang telah dipersiapkan 2000 tahun sebelumnya dan kemudian kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Dan hal ini menjadi benar karena keselamatan dari seluruh bangsa disebabkan oleh penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, setelah Yesus bangkit, Dia mengutus para rasul dan murid untuk mewartakan Kristus ke seluruh dunia, di mana Yesus pernah berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman."
Pernyataan ini tertulis di Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Bisa juga dilihat pada Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Silakan Paman untuk ditanggapi. Keren banget, keren. Aku hanya terkagum saja dengan penjabarannya ini. Mungkin Om Kata Gurun deh. Silakan Om Kata Gurun. Sudah bisa belum untuk open mic? Ya. Iya. Oke. Jadi yang barusan dibahas itu lebih ke pertanyaan apakah Yesus itu hanya diutus untuk bangsa Yahudi. Nah, jadi apa yang dijabarkan barusan itu sebenarnya menjawab dengan cukup bagus bahwa Yesus itu tidak hanya diutus untuk bangsa Yahudi, tetapi bahkan seperti apa yang disabdakan oleh Yesus sendiri ketika mengutus murid-muridnya, yaitu pergilah ke ujung-ujung bumi, ajarlah mereka dan baptislah mereka. Ya kan? Itu di konsep nomor 1 mungkin ya. Nah, kemudian jangan lupa mengapa ini diawali dari bangsa Yahudi. Karena karya keselamatan ini itu dimulai seperti apa yang dilihat di poin nomor 2, yaitu dimulai sejak Abraham dipanggil keluar dari negerinya menuju tanah ini, tanah Kanaan ya, tanah terjanji, di mana Tuhan itu menjanjikan bahwa dia akan menjadi bapa bangsa. Nah, jadi sejarahnya sudah sejak awal, bahkan sejak kejatuhan Adam dan Hawa, Allah itu sudah merencanakan bagaimana menyelamatkan manusia. Nah, ini dimulai dari bangsa Yahudi. Kemudian setelah tergenapi, kemudian Yesus mengutus muridnya sampai ke ujung-ujung bumi. Dan itu ada kok di dalam Skriptura atau di dalam Alkitab. Ya. Mungkin itu dulu dari saya, Paman DKC. Oke. Terima kasih Om Kata Gurun. Silakan Om Yakobus, monggo. Baik, ya, saya mungkin memberikan sedikit tanggapan. Jadi memang konsep mediasi ini, kenapa sih Tuhan Yesus itu turun 2000 tahun kemudian begitu? Karena memang di sini sangat jelas sekali pada konsep mediasi bahwa selama 1400 tahun atau lebih ya, Allah sendiri fokus pada keselamatan umat Israel. Hal ini kita bisa lihat di mana umat Israel kerap kali jatuh ke dalam penyembahan berhala, perbudakan, dan segala macam penderitaan. Maka di saat Musa hadir di tengah-tengah rakyat Israel pada waktu itu, Musa dengan bantuan Tuhan sendiri, dengan bantuan Allah sendiri keluar daripada Mesir. Nah, hanya saja yang terjadi pada waktu itu adalah di mana bangsa Israel itu sendiri setelah diselamatkan, setelah menikmati tanah perjanjian, berzinah dengan berhala. Ya, dia menyembah Allah lain, bahkan tidak taat pada aturan Taurat Musa. Dan selama bertahun-tahun begitu-begitu terus. Dan Tuhan begitu mengasihi umat Israel sehingga ia mengutus para nabi untuk memberitahu umat Israel supaya bertobat. Nah, sembari berjalan nubuatan keselamatan bangsa Israel ini, Tuhan sendiri juga terus tak henti-hentinya bernubuat bahwa akan ada raja yang akan datang, akan ada
firman yang menjadi manusia, akan ada juru selamat yang akan menyelamatkan umat Israel. Hanya saja ketika kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, mereka mengabaikan semua nubuatan karena mereka tidak percaya bahwa Allah sendiri yang menjadi manusia untuk menyelamatkan mereka. Nah, ketika kehadiran Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus berkata, sebenarnya ingin berkata, oke, cukup. Sekarang aku mau menyelamatkan bangsa lain. Karena kamu udah aku selamatkan, tapi kamu mau menyalibkan aku. Kurang lebih begitu. Jadi di sini sendiri bahwa pada masa kehidupan Tuhan Yesus sendiri bahkan mengutus murid-muridnya kepada bangsa-bangsa lain. Tidak hanya kepada bangsa Israel, tapi ke bangsa luar Israel untuk memberitakan kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk orang-orang di luar Israel. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga mengenai hal-hal yang sering dipertanyakan di luar sana. Nah, pertanyaan ketiga ini sering nih yang kita dengar. Apakah Tuhan Yesus mengutus seorang nabi? Nah, pertanyaan ini muncul setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Selanjutnya apa karya Yesus? Apa yang ditinggalkan Yesus di dunia ini? Atau kepada para rasulnya? Nah, banyak berita di luar mengatakan bahwa di dalam Alkitab dikatakan ada seorang, ingat ya, ada seorang yang menyebarkan semua kebenaran kepada umat manusia, dan hal itu diartikan sebagai Nabi Muhammad. Sebenarnya tidak ada dalam Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Yesus akan mengutus nabi. Saya ulangi sekali lagi, mungkin ada Bapak Ibu yang belum mendengar. Sebenarnya tidak ada di dalam Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Yesus akan mengutus nabi. Yang ada adalah Yesus akan mengutus Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh Kudus. Mana ayatnya? Berikut kita akan beritahu. Yang pertama, pada Injil Yohanes bab 14 ayat 16 sampai dengan 17 tertulis demikian. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat lain ada terdapat di Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dalam hal ini tidak tahu dasar apa yang dipakai, mengapa Roh kebenaran, Roh penghibur, dan Roh Kudus dapat diartikan sebagai Nabi Muhammad. Pemenuhan janji Kristus telah terjadi pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul, sehingga mereka dapat menjadi saksi Kristus yang hidup. Dan mereka dapat membaptis banyak orang sebagai pemenuhan akan perintah Kristus. Kita bisa buka pada Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 40. Dan Roh Kudus ini terus berkarya di dalam diri setiap umat Kristen. Karena melalui sakramen baptis, maka seorang dikaruniakan Roh Kudus. Dan dengan terpenuhnya Alkitab, maka wahyu Tuhan pun telah terpenuhi dan tidak dapat ditambah lagi. Silakan Paman Damai Kasih Channel untuk tanggapannya. Nah, jelas nggih Bapak nggih. Jadi untuk umat awam Katolik perlu diketahui
setelah Tuhan Yesus, itu tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus menemani para muridnya dengan Roh Allah, Roh Kudus, Roh Penghibur, dan roh apa tadi satunya itu? Roh kebenaran. Ini Bapak. Jadi dalam hal ini untuk sekali lagi mohon maaf apabila nanti kurang enak didengar. Untuk umat-umat non-Kristiani, tolonglah diperhatiin. Kalau ingin belajar. Ini yang sudah kita sampaikan. Jadi kita tidak mengada-ngada. Ini adalah ajaran gereja awal seperti ini. Tidak ada orang lain lagi setelah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya memberikan teman untuk para muridnya, yaitu melalui roh kebenaran, roh penghibur, dan Roh Kudus. Itu aja saya sampaikan TikToknya. Om Yakobus, monggo. Ya, Paman Katak silakan. Ya, ya mungkin saya mau menegaskan ya. Jadi seperti apa yang ulang-ulang kita baca atau diajarkan di gereja Katolik, bahwa kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias itu adalah untuk menggenapi wahyu-wahyu yang telah diberitakan sebelumnya oleh para nabi dalam bentuk nubuat-nubuat. Nah, dengan kata menggenapi itu artinya setelah itu tidak ada wahyu yang baru lagi. Nah, logikanya kalau tidak ada hal baru yang perlu diwahyukan lagi, maka tidak diperlukan lagi adanya utusan-utusan atau nabi-nabi. Setelah Yesus Kristus Sang Mesias menggenapi nubuat-nubuat yang sudah ada. Jadi Monsinyur Yakobus jangan kaget ya kalau tiba-tiba ada yang mengaku nabi kesekian yang ada di Jerman, kemudian yang ada di mana itu, di Medan, Nabi L lah ya. Nah, berdasarkan apa mereka mengklaim diri mereka nabi? Sebab ingat, setelah penggenapan langsung oleh Yesus Kristus sendiri, maka tidak ada wahyu yang perlu diberitakan lagi. Semua sudah genap, sempurna. Itu tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Paman Om Yakobus. Om Yakobus. Ya. Bentar, aku mau tanya silakan. ini sama Om Katak Gurun. Om Katak, open mic. Yang dimaksud Om Katak itu nabi yang di Jerman sama nabi yang di Medan tuh, di Jerman itu siapa? Om Katak sama yang di Medan Om Katak. Nabi siapa itu? Ya, yang sering kita kenal sebagai Paul ya. Paul Sang Nabi YouTube. Kemudian nah, itu dia. Nabi Luga. Jadi itu adalah lelucon. Demikian. Terima kasih Om penegasannya. Saya persilakan Om Yakobus. Ya, terima kasih Paman Katak Gurun. Ya, jadi untuk para awam, untuk supaya tidak ambigu, jadi memang ada perbedaan ya antara nabi di Perjanjian Lama dengan nabi setelah kedatangan atau setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ini akan tinggal di dalam diri kita. Bukan berarti semua orang yang memiliki Roh Kudus adalah nabi, tidak. Tapi karunia nabi itu ada di dalam orang yang memiliki Roh Kudus, tapi tidak semua orang. Karena karunia roh itu tiap-tiap orang itu berbeda-beda, ya. Nah,
Apa sih ciri-cirinya orang memiliki Roh Kudus? Di ayat ini yang pertama tuh sudah sangat jelas ya. Kita baca lagi ya buat Bapak Ibu supaya tidak salah sangka mengenai karunia Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Gimana caranya? Sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada di poin yang kedua, yaitu Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, gimana kita bisa tahu apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan kepada kita? Yaitu dari mana? Dari Alkitab. Firman Tuhan itu tidak hanya di Perjanjian Baru, tapi juga Perjanjian Lama. Karena Yesus sebelum berinkarnasi menjadi manusia, dialah firman Allah, pribadi kedua Allah. Ya. Jadi semua firman Allah dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada firman Allah itu. Baik pengajarannya, baik janjinya, baik segala macam nubuatan yang akan terjadi, maupun ayat Alkitab itu sendiri akan menjadi penghibur dalam hidup kita, akan menjadi motivasi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berbuat dosa, supaya kita tidak hidup dalam kehidupan kita yang lama, melainkan hidup di dalam kehidupan yang baru, memikul salib bersama Kristus, menyangkal diri, tidak berzina, tidak mengingini istri orang lain, dan apalagi banyak, tidak mencuri, tidak membunuh, ya. Terutama tidak sombong, tidak sombong, betul. Jadi kalau ada orang mengaku-mengaku dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus tapi pamer, tapi sombong, bahkan adu ilmu gitu ya, adu ilmu di sosial media, itu hati-hati. Itu bukan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus selalu membawa kepada damai dan cinta kasih, bukan pamer, bukan kebencian, bukan amarah. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, jangan terjebak. Baca lagi Injil dengan baik dan baca lagi firman-firman Tuhan di dalam Alkitab. Kalau tidak tahu, kita punya Romo. Kita bisa tanya ke pastor, ya, ke paroki. Romo, tadi aku baca ini, kira-kira artinya apa? Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengerti, tanyalah ke orang yang mengerti. Sebisa mungkin tanya kepada orang yang berada di dalam gereja Katolik. Karena gereja Katolik didirikan oleh Yesus dan diturunkan kepada para rasul. Jadi bukan pada gereja yang dibuat oleh tangan manusia. Itu aja dari saya. Mari sekarang, mau ada tanggapan lagi atau mau dilanjutkan dulu Paman? Atau mau diiklan dulu sebentar? Oke, kita iklan dulu Om. Mantap. Iya, iklan, silakan. Oke. Hierarki itu betul-betul yang dulunya dibuang-buang, disingkirkan, ditendang-tendang, tapi sekarang pada cari hierarki. Kita sekarang yang sudah menjalankan hierarki baik sekali, harusnya itu. Bedanya hierarki, tidak ada demokrasi. Ya, kalau agama ada demokrasi, hancur, terpecah-pecah. Maka sekarang kita mengakui sungguh hierarki dari paus, para uskup, kardinal, lalu juga kepada kita semua harus bekerja sama. Saya berharap juga di Keuskupan Purwokerto ini, yuk kita bersatu, berjuang bersama dengan pemerintah. Supaya 100% pemerintah, 100% Indonesia, dan 100% Katolik itu harus sama-sama. Tapi belum bisa menjadi 100% Indonesia kalau kita sebenarnya belum juga mengenal sungguh-sungguh yang menjadi 100% Katolik. Ingat di hierarki, bukan kesepakatan iman atau persetujuan iman, tapi ketaatan iman. Orang mengatakan obediensia sicut cadaver, taatlah seperti mayat.
Itu kehebatan. Ya, Baik. monggo. Iya, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Pertanyaan ini juga paling sering ditanya. Alkitab udah sering dirubah-rubah. Apakah Alkitab juga terjaga kesuciannya? Bagaimana dengan kitab lain? Contoh ya, ada Al-Quran, ada kitab-kitab dari agama lain. Nah, mari kita bahas mengenai perubahan-perubahan di dalam Alkitab. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di luar Katolik, kami mohon maaf, ini adalah pengajaran untuk umat awam Katolik. Sekali lagi, tidak ada tendensi apapun untuk melakukan penyerangan atau melakukan tafsir. Tapi sekali lagi, ini adalah untuk umat awam Katolik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita mulai. Yang pertama adalah tentu saja kepercayaan kita di dalam Kristus seperti yang diajarkan di dalam Alkitab, tradisi suci, dan kewenangan mengajar daripada gereja. Oleh karena hal ini tentu saja pemahaman kami tentang Al-Quran berbeda dengan pemahaman kaum muslim pada umumnya. Kami terus terang tidak ahli dalam agama Islam. Namun dari sumber di Wikipedia, catatan kami tidak tahu sampai berapa persen artikel tentang topik ini dapat dipercaya, maka kita melihat ada suatu proses untuk menyeragamkan tulisan-tulisan Nabi Muhammad dari beberapa sumber. Sehingga pada zaman Utsman bin Affan terjadi keseragaman Al-Quran seperti yang kita kenal saat ini. Hal ini memungkinkan karena pengumpulan naskah secara relatif terjadi pada masa yang hampir sama. Bayangkan kalau pengumpulan naskah terjadi dalam kurun waktu 2000 tahun, mungkin yang terjadi akan sama karena kemungkinan terjadinya variasi teks. Hal yang ketiga adalah kalau dikatakan bahwa Allah pernah berfirman bahwa Allah sendiri yang menjaga kesucian kitab suci Al-Quran, yang menjadi masalah adalah bukti tentang keabsahan Al-Quran. Adalah Al-Quran itu sendiri yang ditulis pada generasi yang hampir sama. Inilah perbedaannya dengan Alkitab. Pada saat umat Kristen berkata bahwa Alkitab adalah benar, ini ditelusuri dari beberapa buku di dalam Alkitab yang ditulis pada zaman yang berbeda-beda. Lebih dari 20 generasi. Maaf ya Bapak Ibu, saya ulang lagi supaya Bapak Ibu juga bisa mendengar, memahami, dan menyerapi. Alkitab ditulis pada zaman yang berbeda-beda. Lebih dari 20 generasi. Dan keterangan yang saling mendukung walaupun terpisah-pisah ratusan tahun membuat Alkitab menjadi sumber kebenaran seperti nubuatan tentang kedatangan Sang Penebus yang terpenuhi di dalam diri Yesus, baik kelahirannya, karya publiknya, penderitaannya, bahkan kematiannya. Yang keempat adalah dalam pembahasan poin-poin ini, kami tidak memiliki tujuan untuk mengkritisi Al-Quran, karena memang jawaban ini bukanlah untuk menjawab atau mengkritiki kitab suci agama lain. Namun, ada beberapa hal yang menjadi tugas bagi seluruh umat beriman untuk senantiasa belajar lebih dalam terhadap agamanya masing-masing. Jadi, mungkin perlu dipelajari lagi apa yang diajarkan oleh Al-Quran terhadap topik-topik seperti keselamatan, baik untuk umat Muslim, Kristiani, dan juga agama-agama lain. Ajaran moral, hubungan antar iman dan akal budi, pengadilan terakhir, dan masih banyak lagi yang perlu kita gali dari kitab suci masing-masing. Hal ini juga berlaku untuk diri kita sendiri, di mana kami juga berterima kasih yang memungkinkan kami untuk semakin mendalami iman kekatolikan kami. Itu saja Bapak Ibu, jawaban dari kami tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di awam umat Katolik
dan bagaimana kita mengisi hikmat di dalam diri kita agar kita bisa menjawab kepada saudara-saudari sekalian yang ada di luar Katolik. Tapi ingat ya Bapak Ibu, jawablah dengan kasih sayang, bukan dengan amarah maupun perdebatan. Hindari perdebatan yang tidak perlu, karena perdebatan bisa membawa kita kepada kesombongan dan keegoisan. Bukan kebenaran, tapi Tuhan yang diutamakan, tapi kebenaran hati dan pikiran kita lah yang diutamakan di dalam perdebatan. Karena kemenangan bukan kemenangan pribadi kita, tapi apa yang kita perbuat adalah untuk kemenangan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Itu saja dari kami, berkah dalam, dan mungkin tanggapannya dari Paman Damai Kasih Channel dan juga Paman Katak Gurun. Oke, saya persilakan dulu untuk Om Katak Gurun deh, nanti saya. Monggo Om Katak. Ya, jadi untuk apa yang kita bahas di topik sore ini, malam ini, jadi pertama itu adalah apakah Yesus itu Tuhan? Nah, dari saya melihatnya begini, bahwa yang menjelaskan Yesus itu Tuhan banyak sekali ayatnya. Tetapi mungkin ada pertanyaan yang lebih dalam, yaitu ya mengenai Yesus Tuhan itu ada, terutama di dalam kitab Perjanjian Baru ya. Nah, itu banyak ayat. Mungkin nanti Paman Yakobus bisa membukakan ya beberapa ayat yang menjelaskan mengenai ketuhanan Yesus. Tetapi yang saya perlu ini menegaskan di sini adalah mungkin ada yang mengatakan ya Tuhan itu kan bisa tuan. Nah, tetapi jangan salah. Kalau kita melihat sejarah orang Yahudi, mereka tidak pernah berani sembarangan menyebut mengenai Allah. Makanya untuk sebutan Allah itu daripada mereka membaca sebagai YHWH atau Yod-He-Vav-He, mereka itu membacanya, menyebutnya ya, bukan membacanya, lebih menyebut Adonai. Nah, jadi memang jangan mencari di mana penjelasan di Alkitab yang menjelaskan apakah Yesus itu Allah. Tetapi yang menjelaskan bahwa Yesus itu Tuhan, itu banyak ayatnya. Ya. Kemudian mengenai sejarah keselamatan itu sendiri, itu memang dimulai dari bangsa Yahudi, sebab Allah memulai janji mengenai keselamatan itu dimulai ketika Abraham dijanjikan untuk keluar dari tanah kelahirannya menuju satu tanah terjanji. Nah, kemudian turun-menurun sampai ke Musa. Nah, disitulah Allah kita yang penuh kasih dan panjang sabar itu mengajar umat manusia setahap demi setahap. Walaupun dengan segala kelemahan, kerapuhan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tetap mengarahkan kita ke keselamatan itu. Makanya kita kalau melihat sejarah penyelamatan umat manusia yang digenapi oleh
Sang Mesias, Yesus Kristus, itu memakan waktu ribuan tahun. Sebab untuk memahami hal tersebut dan mengenal siapa itu Allah, itu memang perlu waktu, perlu pengajaran setahap demi setahap, karena keterbatasan kita sebagai manusia tidak dilakukan dalam satu malam. Makanya mengapa harus menunggu 2000 tahun sampai Mesias datang? Kemudian setelah Mesias datang, semuanya tergenapi, sehingga tidak diperlukan lagi utusan yang lain. Tetapi yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah penolong yang lain, yaitu tadi roh kebenaran dan roh penghibur dan roh kudus. Penghibur, betul, dan roh kudus. Seperti itu dari saya, Paman. Terima kasih, sangat menarik topik sore ini. Ya, silakan Paman Damai Kasih Channel, atau saya dulu? Ya, Om Yakobus dulu aja, nanti saya terakhir. Baik. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini adalah pengajaran untuk awam Katolik tentang pertanyaan-pertanyaan yang beredar di masyarakat, khususnya kita yang tinggal di Indonesia yang sangat majemuk dan juga mayoritas penduduknya beragama Muslim. Dan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya tidak muncul dari dalam gereja kita, melainkan dari kehidupan kita secara bersosial, ya, karena kita adalah manusia sosial. Untuk mengenai apakah Yesus Tuhan, ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Ada yang bilang bahwa Yesus baru diangkat Tuhan setelah konsili, ya. Padahal di dalam Alkitab kita sangat jelas sekali melihat peristiwa penyaliban Yesus Kristus, bahwa Yesus disalibkan oleh orang-orang Yahudi itu karena Yesus mengaku dirinya sebagai Allah. Nah, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab, khususnya di Keluaran 3 ayat 14, itu dijelaskan bahwa firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Ini adalah nama Elohim yang dinyatakan kepada Musa dan juga dinyatakan kepada bangsa Israel, atau Ehye, Esher, Ehye. Nah, nama ini sangat sakral, sehingga di dalam kitab Yesaya juga dikatakan kurang lebih kitabnya bahwa mereka akan mengenal Aku, yaitu di Yesaya 52 ayat 6 sampai dengan 7. Sebab umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa Akulah Dia yang berbicara. Ya, Aku. Nah, Aku di sini adalah Ehye, Esher, Ehye. Nah, di mana di Perjanjian Baru ada kata Ehye, Esher, Ehye? Perjanjian Baru ini ditulis dengan bahasa Yunani, sehingga kata Ehye, Esher, Ehye itu ditulis dengan kalimat ego emi. Nah, ego emi ini berkali-kali Tuhan Yesus katakan, seperti di Yohanes 8 ayat 5, Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Kalimat "Aku telah ada" di sini di dalam teks aslinya ditulis ego emi, sehingga pada saat Yesus mengatakan itu, ia mau dilempari batu. Karena apa? Karena ia menghujat nama yang kudus. Bahkan di Lukas 22 ayat 70 dikatakan pada pengadilan Sanhedrin, kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa Akulah anak Allah." Kata Akulah anak Allah dalam teks aslinya disebut ego emi, yang kalau kita merujuk pada kitab Kejadian itu disebut Ehye, Esher, Ehye.
kitab Keluaran. Pada kitab Keluaran tadi itu disebut Eye Eser Eye, aku adalah aku. Itu adalah nama yang sakral. Jadi Tuhan Yesus disalibkan itu karena dia dianggap menghujat nama yang kudus. Yesus mengakui dia adalah Allah. Nah, paling sangat jelas itu tertulis di Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Kalimat ini tidak bisa dibantahkan lagi bahwa Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sehingga Yesus bukan hanya nabi biasa, tapi juga Tuhan. Dialah firman Allah, memiliki keilahian, pribadi kedua Allah yang menjadi manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi bukan cuma dosa orang Kristen, bukan cuma dosa orang Ortodok, orang Katolik, tapi seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun itu, dosa kalian ditebus di dalam darah Kristus. Dan juga yang terakhir prolog dari saya yaitu mengenai tadi, maaf saya buka dulu tulisannya, yaitu di Amanat Agung ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ingat, Amanat Agung ini satu kalimat ya, satu kalimat titik ya. Kalimatnya begini, karena itu pergilah, koma, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, koma, ya. Dan jadilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Titik. Amanat Agung itu ada 3 tapi dalam satu perintah, dalam satu kalimat, ya. Jadi Amanat Agung itu satu, pergilah, jadikanlah dan ajarlah. Jadi jangan kita cuma pergi dan jadikan tapi tidak mau ajar, ya. Karena untuk menjadi Katolik kita perlu proses yang panjang. Itu perlu 1 tahun pengajaran, ya, katekumen. Dan tidak hanya pembaptisan, tapi masih ada lain seperti sakramen Krisma, sakramen Ekaristi, sakramen pembaptisan, dan banyak lagi. Jadi untuk menjadi Katolik itu tidaklah mudah. Dan untuk menjadi pengikut Kristus juga tidak mudah. Karena apa? Karena kita disuruh memikul salib kita sendiri-sendiri. Itu saja dari saya, Paman Damai Kasih Channel. Silakan prolog dan mungkin mau ditanggapi atau dikoreksi, silakan. Ya, mungkin tambahan saja, Monsinyur Yakobus ya. Jadi benar. Jadi kalau kita melihat kitab suci dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, hanya Allah dan Yesus yang menggunakan kata ego eimi. Dan kata ego eimi itu juga saya pernah mendengar diterjemahkan sebagai akulah sang ada. Ya, jadi aku adalah ada gitu. Nah, kemudian seperti yang terima kasih Paman Yakobus tadi sudah membacakan ya ayat di mana Tuhan membenarkan ketika dia dinyatakan sebagai guru dan Tuhan. Sekali lagi ini menegaskan, jadi jangan kita cari bahwa ada yang menyebut Yesus sebagai Allah. Sebab tradisi orang Yahudi itu tidak menyebut sembarangan kata Allah. Makanya daripada mereka menyebut Allah yang sebagai YHWH itu, mereka lebih menyebutnya sebagai Adonai. Demikian, Paman. Terima kasih. Silakan Paman Damai Kasih Channel.
Untuk Oke. prolog mungkin koreksi juga. Mantap. Siap. Prolog dari Om Yakobus sama Om Kata. Mantap. Ini suara saya dengar jelas nggak Om Yakobus, Om Kata? Jelas, Tes, jelas, cek, cek. jelas. Bulat jelas. Oke, terima kasih Om. Jadi dalam hal ini prolog saya sekaligus kesimpulannya Ibu Bapak. Kami di sini sebagai pewarta di dalam media sosial YouTube ini, kami bersama-sama teman tim DKC itu hanya bisa berharap supaya teman-teman non-Kristiani itu bisa melihat lebih dalam, di mana ada alasan-alasan yang sangat kuat. Dan mengapa sih umat Katolik ataupun agama Katolik dan secara khusus, secara luas umat Kristiani yang pada umumnya itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga percaya akan Alkitab sebagai wahyu Tuhan yang dapat dipercaya. Sekali lagi Ibu Bapak, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, tidak ada maksud apapun. Di sini kami mempertegas untuk umat-umat Katolik di dalam kanal YouTube ini, untuk pengajaran awam Katolik, supaya kami semuanya dari umat Katolik ini juga tidak menganggap umat-umat lain itu suatu hal yang kurang elok. Enggak seperti itu. Kami menghormati kok. Cuma berkaitan hal ini kami menjawab gitu loh. Daripada jawabannya yang carut-marut, yang istilahnya tidak terakomodasi, tidak diakomodir dengan baik. Nah, disinilah kita menjawab dengan lebih baik, lebih santun, tidak ada suatu hujatan, penghinaan tidak ada, enggak ada. Kita tidak menghujat, kita tidak menghina, tidak. Cuma kami menangkap hal ini, sinyal-sinyal ini sudah lama dan terus berkali-kali di live chat YouTube bernuansa religi itu seperti itu semuanya. Selalu secara mata saya menonton, saya membaca, melihat di live ya. Suaranya hilang Paman, tolong diulang lagi Paman. Hilangnya pas di mana ya Om ya? Hilangnya pas di Hilangnya tadi pas baru sih pas di bagian apa namanya tidak menggurui dan segala macam gitu. Ya, oke. Siap. Jadi dalam hal ini Bapak, kami sekali lagi tidak ada maksud yang kurang elok, enggak ada. Kita tidak mau menghujat, kita tidak mau mengolok-ngolok, enggak. Tetapi di sini kami puji Tuhan mengakomodasi atau mengakomodir sesuatu hal, statement-statement di luar yang kurang enak dibaca gitu loh Bapak. Saya pribadi itu sering melihat antara pengguna YouTube religi antara agama A dengan agama B itu debat-debat terus. Dan saya melihat juga di live chat itu, Yesus bukan Tuhan, Yesus celana kolor. Ya saya kan prihatin ya seperti itu. Makanya oleh karena itu kami bersama tim ini memberikan suatu materi hal ini dan tidak kaitannya untuk menyerang, tidak. Kaitannya untuk menghujat, tidak. Kaitannya untuk membabi buta, tidak. Tetapi lebih merujuk memberikan sesuatu hal yang positif untuk umat awam Katolik terkhusus dan umat non-Kristiani yang ingin menyimak dan umat Kristiani lainnya, baik ortodok maupun komunitas gerejawi. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan literasi maupun dalam TikTok ada ucap kata per kata yang kurang elok. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud Paman DKC. Ya, monggo. Ya. Jadi Paman DKC, Yesus datang menggenapi semuanya sehingga tidak ada wahyu baru lagi ya. Dengan tidak adanya wahyu baru, tidak diperlukan lagi pengutusan nabi yang lain setelah Yesus Kristus.
Jadi nggak ada Nabi Luga, nggak ada Nabi Paul Sang ya, Paman. Selain daripada itu, karena wahyu itu sudah selesai, maka jangan lagi diubah-ubah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menjadi Yesus saja. Itu malah membuat wahyu baru itu, Paman. Terima kasih. Mantap, terima kasih. Maaf Paman, saya juga kepikiran mau nambahkan. Ya, kebetulan kita kan baru selesai Paskah ya, jadi otomatis masih nyantol lah di dalam otak kita tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam Jumat Agung, begitu juga di Trihari Suci. Ada perkataan di mana Yesus berkata sudah selesai. Sudah selesai ini artinya bahwa Yesus telah melakukan semua dan segala nubuatan dan juga perintah Bapa. Tentang apa? Tentang kasih Bapa. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Lewat apa? Lewat penebusan dan korban darah di atas kayu salib. Jadi sudah selesai. Jangan lagi ditambah-tambahkan Yesus baru-baru, Yesus milenial, Yesus pertengahan, mungkin Yesus abad yang lain. Kalau Yesus di atas kayu salib sudah bilang sudah selesai, sudah selesai. Berarti tidak ada lagi nubuatan tentang Mesias, tentang penebusan umat manusia, tapi yang ada adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus di akhir zaman. Jadi tugas Yesus untuk penebusan dosa manusia sudah selesai. Nubuatan Allah, tugas-tugas Bapa, karena Allah adalah kasih ya. Allah adalah kasih. Jadi tugas kasih Allah itu sudah selesai oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu aja, Paman Damai Kasih Channel. Oke, mantap ya, nggak tambah lagi ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak, apa yang kita sampaikan tadi, sekali lagi berkaitan untuk pengajaran awam Katolik. Sekali lagi, tidak ada maksud kiat-kiat untuk hal yang kurang elok, tidak ada. Kami menyampaikan untuk umat awam Katolik. Sekali lagi, mohon maaf ya Bapak dan adik-adik saya, anak-anak saya, anak-anak muda Katolik atau orang muda Katolik, tetap semangat dalam karya, jaga kesehatan selalu. Saya hanya berharap semoga saudari-saudara saya non-Kristiani bisa mengerti akan hal ini dan bisa menjaga ketoleransian yang lebih baik, lebih elok. Akhir kata dari kami semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mendoakan kita semuanya, melindungi kita semuanya. Akhir kata, berkah dalam.